Shalom Bapak Ibu dan Saudara dikasih Tuhan. Selamat hari Minggu. Kita bersama kembali bersekutu, beribadah di hari ini bersama dengan keluarga kita. Dan mari kita bersatu hati, kita siapkan diri kita untuk memasuki ibadah ini. Kami undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Mari kita khususkan ibadah keluarga di minggu ini dengan pengakuan bahwa Tuhan yang menciptakan langit dan bumi adalah sumber pertolongan kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus ada pada Bapak Ibu Saudara semua. Amin. Disilakan duduk kembali. Mari bersama-sama kita menaikkan pujian bagi Tuhan dengan memuji dari Kidung Jemaat nomor 10, bait 1 dan 4. Pujilah Tuhan Sang Raja. Pujilah Tuhan Sang Raja yang Maha Mulia. Segenap hati dan jiwaku, pujilah Dia. Datang berkam, berilah musikmu bergaul, angkatlah puji-pujian. Pujilah Tuhan yang dapat dan mau melakukan, jauh melebihi doamu dan yang kau rindukan. Ingat teguh, Dia berkuasa penuh, kasih-Nya terus kau temukan. Mari kita dengarkan sabda Tuhan yang menjadi panggilan kita untuk hidup di dalam kasih sebagaimana Tuhan sudah mengasihi kita. Saya bacakan dari 1 Yohanes 4 ayat 20 dan 21 demikian. Jikalau seorang berkata, Aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Amin. Demikian sabda Tuhan. Dan mari kita renungkan, kita rasakan dalam kehidupan kita. Kita bersama-sama melihat ke dalam diri, ke dalam kehidupan kita masing-masing. Sambil bertanya, sudahkah kita melakukan apa yang menjadi sabda Tuhan ini? Ketika kita menyatakan mengasihi Allah, maka kita harus mengasihi saudara kita. Ibu, Bapak, dan saudara dikasih Tuhan, mari pada kesempatan ini, di saat kita merasakan kasih Kristus, kita bersama juga mengakui bahwa dalam hidup hari lepas hari kita belum mampu mewujudkan panggilan untuk hidup di dalam kasih sebagaimana perintahnya tadi. Mari kita sesali segala pelanggaran dan dosa kita dengan bersama menaikkan nyanyian penyesalan dari Kidung Jemaat 27 bait 1 dan 2. Meski tak layak diriku. Meski tak layak diriku, tetapi karena darah-Mu dan karena Kau memanggilku, ku datang Yesus padamu.
sebagaimana adanya. Jiwaku sungguh bercela, darah-Mulah pembasuhnya. Ku datang Tuhan padamu. Kepada setiap orang yang telah mau mengakui dosa-dosanya di hadapan Allah dan menyesali serta bertobat, terimalah berita anugerah dari Tuhan. Saya bacakan dari 1 Petrus 2 ayat 23 dan 24 yang demikian. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya, kamu telah sembuh. Amin. Demikian berita anugerah dari Tuhan. Mari kita bersukacita atas kasih dan pengorbanan Tuhan Yesus Kristus yang menebus dosa kita. Dan mari kita meneladani Dia, meskipun orang-orang atau ada pihak-pihak yang membenci kita, mencaci maki kita. Mari belajar untuk tidak membalas kejahatan dengan kejahatan sebagaimana yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Kita terima berita anugerah dengan penuh sukacita. Kita tanggapi dengan pujian Kidung Jemaat 376 bait 1 dan 2. Ikut Dikau saja Tuhan. Saja Tuhan, jalan damai bagiku. Aku selamat dan sentosa hanya oleh darah-Mu. Aku ingin ikuti Kau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Ikut Dikau di sengsara, karena janji-Mu teguh. Atas kuasa kegelapan, ku menang bersama-Mu. Aku ingin ikuti Kau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Jemaat dikasih Tuhan, mari kita bersatu hati, kita bersama menaikkan doa syafaat. Mari kita berdoa. Segala puji syukur kami naikkan kehadirat-Mu ya Allah. Allah yang penuh kasih, Allah yang setia, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau sungguh Allah yang peduli. Kami bersyukur untuk penyertaan-Mu ya Tuhan di sepanjang kehidupan kami. Kami bersyukur untuk pemeliharaan-Mu, setiap berkat yang masih boleh kami terima dan kami rasakan. Kami juga terus bersyukur untuk setiap pertolongan-Mu ketika kami menghadapi setiap pergumulan dan persoalan kehidupan. Engkau mampukan kami dengan berkat-berkat-Mu. Engkau memberikan kekuatan dalam hati kami, pikiran kami, sehingga kami mampu menghadapi setiap pergumulan dengan baik, menyelesaikannya seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih ya Allah untuk setiap kasih setia yang Engkau nyatakan dalam kehidupan kami. Hari ini kami bersama dengan keluarga kami bersekutu menaikkan pujian kami bagi Engkau ya Allah. Wujud rasa syukur kami, wujud kasih kami kepadamu ya Kristus Juru Selamat kami. Biarlah Tuhan hadir tengah-tengah kami, tengah keluarga kami masing-masing. Engkau memberkati ibadah kami, Engkau memberkati kami sekeluarga. Engkau juga memberkati anak-anak kami, saudara-saudara kami yang lain.
dimanapun mereka berada, yang saat ini sedang mengadakan ibadah dengan keluarga mereka masing-masing. Mari ya Tuhan, curahkan rahmat-Mu untuk setiap kami. Bapa yang makasih, di tengah segala rasa syukur sukacita kami, pada kesempatan kami menaikkan syafaat kami kepadamu. Kami terus memohon berkat-Mu ya Tuhan, terkhusus berkat kesehatan, kekuatan untuk kami masing-masing, berkat rezeki dalam kehidupan kami, kehidupan keluarga kami, di dalam kami menghadapi setiap tantangan dari hari ke hari, dari waktu ke waktu. Kami mohon Tuhan terus menuntun dan memimpin kehidupan keluarga kami. Berkatilah kami para orang tua. Kami mohon kekuatan, kesehatan yang dari Engkau ya Allah. Kami juga mohon kasih, kesabaran yang dari Tuhan di dalam kami menjalankan tanggung jawab sebagai orang tua untuk membimbing menuntun anak dan cucu kami. Kami juga mohon berkat kesehatan, terkhususnya untuk kami yang sudah lanjut usia. Mohon berkat-Mu ya Tuhan untuk yang kakung, yang putri kami yang terbaring sakit karena usia lanjut dan juga karena beberapa penyakit yang dirasakan. Kasih Tuhan kiranya Engkau nyatakan untuk yang terkasih Bapak Lewi Sukarmin dalam setiap pergumulannya, khususnya kondisi sakit ini. Kiranya Tuhan terus menguatkan, menghibur, dan juga memberikan pemulihan melalui setiap makanan, minuman, dan juga obat yang diterima. Berkati keluarga yang menjaga dengan penuh kasih setia. Tuhan hiburkan semuanya, Tuhan kuatkan semuanya. Kami juga mohon berkat-Mu ya Allah, untuk Ibu Slamet Bambang Sujiono, untuk Ibu Suparno, dan juga Bapak Sunarso. Dalam keterbatasan mereka, kami percaya Allah hadir dan menguatkan serta memberkati para orang tua kami ini. Juga mohon berkat-Mu untuk setiap kami yang mungkin terbaring sakit saat ini. Kami mohonkan berkat pemulihan dan kesembuhan yang dari Engkau. Kami percaya oleh bilur-bilur-Mu kami sembuh. Ya Tuhan, kami juga mohon berkat-Mu untuk anak-anak kami, khususnya yang sekolah dan kuliah. Anak-anak kami yang saat ini sedang mempersiapkan diri untuk mencari tempat pendidikan atau sekolah lanjut dari SD ke SMP, SMP ke SMA, ataupun yang SMA masuk ke perguruan tinggi. Tuhan tuntun, Tuhan sertai dalam setiap rencana yang mereka lakukan bersama dengan orang tua masing-masing. Di dalam mereka menata langkah selanjutnya untuk proses pendidikan mereka. Biarlah Tuhan tuntun dan Tuhan beri tempat belajar yang terbaik untuk setiap anak-anak kami. Biarlah mereka juga boleh menyiapkan diri mereka untuk melanjutkan tahapan belajar mereka. Berikan semangat, berikan ketekunan, berikan kejujuran di dalam mereka belajar, mempersiapkan diri demi masa depan mereka. Kami percaya Allah telah merancangkan yang terbaik untuk setiap mereka. Ya Tuhan, kami juga mohon berkat-Mu untuk anak-anak kami yang ada di perantauan, yang jauh dari keluarga. Jaga dan lindungi mereka ya Tuhan. Berkati setiap aktivitas, pekerjaan dan pelayanan yang mereka lakukan. Bila hidup mereka terus merasakan kasih dan sukacita yang dari Allah, juga hidup mereka boleh menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar mereka. Kami meskipun terpisah, bila boleh saling mendukung, saling mendoakan, saling menyapa, saling menguatkan. Mohon berkat-Mu ya Allah untuk anak-anak kami, saudara-saudara kami yang jauh yang ada di perantauan. Ya Tuhan, kami mohonkan juga berkat Tuhan untuk kehidupan kami bersama-sama sebagai gereja di GKJ Sabdo Sumunar ini. Kami sedang menata diri, menyiapkan diri kami untuk memasuki era baru di dalam kami menjalani kehidupan dan juga pelayanan kami. Biarlah Tuhan sertai apa yang boleh kami siapkan untuk menjalankan setiap kegiatan, persekutuan, dan pelayanan bersama-sama di tengah jemaat ini. Persiapan untuk ibadah new normal, persiapan untuk kegiatan-kegiatan yang lain. Kami percaya Tuhan menyertai setiap kami. Tuhan memberkati gereja ini, supaya kami boleh kembali dengan penuh semangat memunculkan, membangkitkan, menampakkan lagi geliat kegiatan kami bersama. Biarlah juga setiap pelayanan yang boleh kami lakukan, boleh terus Tuhan sertai, boleh kami lanjutkan, dan semakin baik lagi di dalam kami terus menyatakan kasih Kristus, membagikan berkat yang dari Tuhan untuk mereka yang membutuhkan. Kami juga mohon berkat-Mu ya Allah, untuk setiap pribadi yang terus ambil bagian dalam setiap pelayanan. Bapak Ibu majelis dan pendeta, kemudian juga pengurus-pengurus komisi, pengurus kelompok, dan juga seluruh warga gereja di GKJ Sabdo Sumunar ini. Biarlah kami boleh terus menggelurakan semangat pelayanan kami, membangkitkan semangat kami untuk memuliakan nama Tuhan dan juga menjadi saluran berkat-Mu di tengah-tengah masyarakat dimanapun kami Engkau tempatkan. Ya Allah,
Berkati juga kehidupan bersama kami di tengah masyarakat. Berkati pergumulan kami bersama yang saat ini masih terus berjuang untuk menata kehidupan baru di tengah pandemi virus corona. Biarlah kami boleh saling menjaga, saling mengingatkan untuk terus menjaga kesehatan kami, kesehatan diri, kesehatan lingkungan. Kami juga boleh mendukung setiap upaya yang dilakukan oleh pemerintah, oleh tenaga medis, sehingga kami semua boleh merasakan kehidupan yang baik. Kami boleh merasakan situasi dan kondisi lingkungan yang baik sehingga kami boleh beraktivitas. Kami boleh juga menjalani setiap kebutuhan kami dalam kehidupan hari lepas hari dengan kami saling mendukung di tengah masyarakat. Berkati para pemimpin di lingkungan kami masing-masing, berkati pemimpin negeri ini. Berikan hikmat-Mu ya Allah, sehingga negeri kami ini boleh berjalan seturut dengan kehendak Tuhan untuk mewujudkan kemajuan, mewujudkan kesejahteraan bersama bagi seluruh negeri ini. Ya Allah, inilah doa kami, seruan kami. Permohonan dan juga ucapan syukur yang kami bawa ke hadirat-Mu. Kami bawa dan kami serahkan setiap doa kami ini hanya di dalam nama Juru Selamat kami, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara dikasihi Tuhan, selanjutnya mari kita siapkan diri kita untuk membawa persembahan syukur kepada Allah. Karena memang kita sudah sepatutnya bersyukur, Tuhan senantiasa memberkati kita. Sabdanya di dalam kitab 1 Tawarikh 29 ayat 14 demikian. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini? Sebab daripadamu lah segala-galanya dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Amin. Demikian firman Tuhan menjadi dasar kita membawa persembahan syukur. Dan mari kita kumpulkan persembahan kita diiringi pujian Kidung Jemaat 364 bait 1 dan 4. Berserah kepada Yesus. Berserah kepada Yesus, tubuh, roh, dan jiwaku. Ku kasihi, ku percaya, ku ikuti Dia terus. Aku berserah, aku berserah kepadamu, Juru Selamat. Aku berserah kepada Yesus. Ku berikan diriku, di kasih-Mu dan kuasa-Mu, ya berkati anak-Mu. Aku berserah, aku berserah kepadamu, Juru Selamat. Aku berserah. Mari selanjutnya dengan penuh rasa syukur kita bawa persembahan kita di hadapan Tuhan. Di dalam doa saya hantarkan. Kembali kami membawa ucapan syukur kami ke hadapan-Mu ya Allah. Dan secara khusus kami mewujudkan rasa syukur kami melalui persembahan yang kami kumpulkan. Kiranya Tuhan berkati persembahan yang kami kumpulkan, boleh menjadi sarana di dalam kami berpelayanan bersama di tengah-tengah gereja Tuhan di GKJ Sabdo Sumunar. Dan bila persembahan ini juga boleh menjadi sarana di dalam kami menjalankan setiap aktivitas pelayanan, Tuhan berkati gereja-Mu, Tuhan berkati kehidupan kami masing-masing, dan Tuhan pakai kami menjadi saluran berkat Tuhan. Biarlah kami boleh semakin dimampukan untuk memberikan persembahan yang terbaik bagi kemuliaan nama-Mu ya Allah. Berkati juga hamba-Mu yang mengelola persembahan ini, hikmat yang dari Tuhan yang kami mohon, sehingga benar-benar persembahan ini boleh dikelola dengan baik. Dan selanjutnya ya Allah, kami bersama
mempersembahkan diri kami, hidup kami ke hadapan-Mu, untuk bersama mendengarkan sabda firman-Mu. Biarlah hidup kami boleh menjadi persemaian bagi firman-Mu yang hidup, dan nanti boleh kami wujudkan dalam kehidupan hari lepas hari. Biarlah Roh Kudus menerangi hati pikiran kami, sehingga kami boleh mengerti dan memahami apa yang menjadi kehendak-Mu, boleh mewujudkannya dalam kehidupan kami. Inilah doa kami ya Allah, yang kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan sabda Tuhan yang saat ini akan diambil dari Injil Matius 10 ayat 24 sampai 39. Injil Matius 10 ayat 24 sampai 39. Saya bacakan demikian. Seorang murid tidak lebih daripada gurunya, atau seorang hamba daripada tuannya. Cukuplah bagi seorang murid jika ia menjadi sama seperti gurunya, dan bagi seorang hamba jika ia menjadi sama seperti tuannya. Jika tuan rumah disebut Beelzebul, apalagi seisi rumahnya. Jadi janganlah kamu takut terhadap mereka, karena tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Apa yang kukatakan kepadamu dalam gelap, katakanlah itu dalam terang, dan apa yang dibisikkan di telingamu, beritakanlah itu dari atas atap rumah. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit, namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku akan mengakuinya di depan Bapa-Ku yang di surga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapa-Ku yang di surga. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anak-anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Amin. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah kita yang bukan hanya membaca atau mendengar, tetapi juga merenungkannya serta melakukan firman Tuhan dalam hidup hari lepas hari. Haleluya. Tema khotbah hari ini, komitmen hidup dalam Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara kasih Tuhan, komitmen itu dibutuhkan untuk menjaga semangat kita dalam melakukan sesuatu. Nah, contohnya begini. Adakah Bapak, Ibu, Saudara yang suatu saat berniat untuk pergi mengikuti PA atau PD, pemahaman Alkitab atau persekutuan doa? Dari beberapa hari sebelumnya mungkin sudah siap ya, wah besok hari Selasa mau berangkat PA di kelompok. Semua sudah disiapkan. Alkitab, bahan PA sudah dibaca, mungkin juga sudah menyiapkan beberapa catatan pertanyaan. Nah, ketika hari atau waktunya sudah tiba, sudah disiapkan berangkat, baru saja buka pintu, mau berangkat, mau keluar, ternyata gerimis. Yah, kok gerimis? Repot ini nanti kalau kehujanan. Dan karena banyak pertimbangan, lalu akhirnya ya sudah deh, tidak jadi. Minggu depan lagi lah, kan masih ada kesempatan yang akan datang. Jadi semangat untuk dan niat untuk berangkat PA akhirnya
batal karena gerimis. Waktu berikutnya sudah disiapkan juga, bukan hanya membaca bahan PA, tetapi bahkan sudah membuat uraian. Nanti kalau diminta pendapat oleh pemimpin PA kan bisa ikut urun rembuk. Sudah dibuat macam-macam. Sudah disiapkan, buka pintu, keluar, aman. Cuaca tidak hujan. Hanya memang ada sedikit mendung dan bulan di langit tidak kelihatan karena ketutup awan. Nah, masalah belum hujan, belum gerimis, jadi bisa berangkat PA. Karena tempatnya dekat, cukup bawa sepeda. Baru berapa saat mengayuh sepeda, tiba-tiba berhenti, jegrek. Depan itu ada tikungan. Dan di sebelah kanan tikungan ini ada kuburan. Waduh, kok ya lupa nggak ngajak temen ya tadi ya, nggak ngajak barengan ya. Itu kan kuburannya lumayan gelap dan saya nggak berani kalau harus lewat depan kuburan sendirian. Gimana ini? Niat berangkat PA, semangat menyiapkan, tetapi ketika di tengah jalan ada kondisi yang cukup menjadi beban, akhirnya ya sudahlah, terpaksa deh batal lagi malam ini berangkat PA. Putar balik, pulang ke rumah, masuk ke kamar, tarik selimut, tidur. Apalagi bayangke kuburan tadi. Bapak Ibu dan saudara dikasih Tuhan, ini hanya sekedar contoh. Kita punya suatu keinginan, kita punya niat, tetapi ketika akan melakukan niat itu dan menghadapi sedikit atau tantangan yang berat, lalu kita berubah haluan, tidak jadi, batal. Nah, disinilah yang disebut komitmen itu diperlukan atau dibutuhkan. Komitmen yang kuat akan membuat seseorang siap menghadapi, melewati setiap tantangan yang ada di depannya. Nah, ini juga diperlukan dalam hal kita mengikut Kristus, menjadi orang-orang Kristen. Apakah kita sudah punya komitmen yang sungguh-sungguh sebagai murid-murid Kristus? Bacaan tadi mengingatkan kita, Tuhan Yesus mengingatkan kita, ada dua gambaran. Yang satu gambaran tentang murid, dan yang kedua gambaran tentang hamba. Kedua-duanya memiliki bobot yang tidak jauh berbeda. Seorang murid dan seorang hamba. Mereka ketika menempatkan diri sebagai seorang murid harus siap, harus punya komitmen untuk mendengarkan, untuk belajar, membuka diri, belajar apapun dari sang guru. Bukan hanya mendengar, bahkan mempraktekkan setiap apapun yang diucapkan, diperintahkan, disabdakan oleh sang guru. Punya komitmen apa tidak? Karena pasti untuk mewujudkan, untuk menjalankan setiap hal yang diberikan oleh sang guru itu tidak mudah. Tidak mudah. Ya seperti kalau kita belajar di sekolah. Ketika menerima materi, oke, bisa. Tetapi kemudian guru pasti akan memberikan tantangan berupa ujian atau tes. Dan seberapa kuat kita memiliki komitmen untuk belajar, lalu mengikuti setiap apa yang diberikan oleh sang guru ini. Kalau tidak, ya pasti udah keluar. Ngapain capek-capek belajar, mikir pusing, bayar mahal, masih disuruh-suruh. Orang akan pergi karena tidak punya komitmen yang kuat. Jadi gambaran tentang murid, seorang murid itu mengingatkan kita untuk bertanya pada diri sendiri, seberapa kuat komitmen kita, seberapa besar komitmen kita untuk mengikuti saran, petunjuk, pembelajaran, perintah yang diberikan oleh sang guru. Demikian juga halnya dengan hamba. Hamba pasti harus menurut apa yang menjadi perintah dari tuannya. Seberapa besar kita punya komitmen untuk menjalankan setiap tugas yang diberikan oleh Tuhan kita. Dan itu tentu tidak mudah. Capek. Mungkin sedang tidak mood,
Tetapi apapun situasi dan kondisinya, seberapa berat pun tantangan yang dihadapi dalam menjalankan tugas itu, ya kita harus siap. Seorang hamba harus benar-benar memberi diri, siap 100% untuk melakukan apa yang menjadi tugas dari tuannya. Dua gambaran ini sungguh-sungguh mengingatkan kita seberapa besar komitmen yang kita miliki di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sehingga Tuhan Yesus tadi mengingatkan juga di ayat 32 dan 33, saya bacakan sekali lagi. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku akan mengakuinya di depan Bapa-Ku yang di surga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapa-Ku yang di surga. Membutuhkan komitmen yang sungguh-sungguh supaya kita tidak menyangkali Kristus dalam kehidupan kita. Mungkin kita bisa beralasan, loh saya kan tetap mengakui bahwa saya ini orang Kristen, pengikut Kristus dimanapun saya berada. Bahkan kalau perlu pakai kalung salib yang gede, biar orang tahu bahwa saya ini orang Kristen, pengikutnya Kristus, murid-muridnya Gusti Yesus. Tetapi cukupkah hanya dengan membawa simbol-simbol seperti ini sehingga kita sudah layak disebut sebagai murid-murid yang sungguh taat dan tidak menyangkali sang guru? Mungkin kita juga beralasan, loh saya kan tidak seperti Petrus yang ditanya lalu dia dengan semangat menjawab, tidak, aku tidak kenal Kristus, tidak kenal orang itu. Mungkin kita tidak pernah mengatakan hal yang pernah diucapkan oleh Simon Petrus. Tetapi Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita kembali melihat di dalam diri kita. Karena penyangkalan ini bukan hanya dalam wujud ucapan lisan yang jelas seperti Simon Petrus yang mengaku tidak kenal dengan Yesus. Tetapi ketika kita dalam posisi sebagai murid tidak mengerjakan, tidak melakukan, tidak mematuhi apa yang menjadi perintah, apa yang menjadi ajaran dari sang guru agung, ya sama saja kita sebenarnya sudah menyangkali sang guru agung ini. Menyangkal, menolak, tidak mengakui, tidak melakukan. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau mau jujur dalam kehidupan kita sehari-hari, sebenarnya kita sudah sering menyangkal sang Kristus dalam kehidupan kita, menyangkali Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Meskipun kita masih ke gereja, kita masih ikut ibadah, ikut KKR, berpersembahan, dan banyak aktivitas pelayanan. Tetapi ketika kita sebagai murid, sebagai hamba Tuhan, tidak mengerjakan apa yang diperintahkan Tuhan, itu sebagai wujud penyangkalan kita kepada sang guru agung, sang Tuan besar kita, Tuhan sendiri. Oleh karena itu mari Bapak Ibu Saudara, melalui firman ini, kita belajar untuk sungguh-sungguh merendahkan diri di hadapan Allah dan memohon supaya kita diberi hati yang sungguh-sungguh rendah, bisa merendahkan diri kita di hadapan Allah. Diberi hati yang bisa sungguh-sungguh patuh, taat kepada Tuhan. Dan tentu saja diberi hati yang kuat ketika kita menghadapi setiap tantangan, kita tetap memegang dan melakukan setiap perintah Tuhan dalam kehidupan kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saat ini menjadi kesempatan bagi kita untuk sungguh-sungguh menunjukkan komitmen kita hidup bersama-sama dengan Tuhan Yesus Kristus. Dan itu tidak cukup hanya melalui ibadah ritual yang kita lakukan. Itu harus terwujud dalam kehidupan kita hari lepas hari. Komitmen itu justru benar-benar diuji ketika kita turun ke lapangan. Sama seperti contoh ilustrasi di depan tadi. Ketika masih di dalam rumah, kita semangat, oh ya mangkat PA, semua sudah disiapkan. Berangkat sambil nyanyi-nyanyi, tetapi ketika di jalan ketemu gerimis, ketemu tempat yang dianggap angker, balik kanan. Tidak jadi. Demikian pun juga komitmen kita di tempat ibadah. Kita bisa dengan penuh semangat, penuh keyakinan mengakui dan
kemudian berikrar untuk setia kepada Kristus. Tetapi ketika turun ke dalam kehidupan sehari-hari, masuk dalam kehidupan sehari-hari, di tengah tantangan ekonomi, di tengah-tengah tantangan karir, politik, jabatan, dan banyak yang lain, masihkah kita memegang komitmen kita? Bahkan untuk hal yang bisa dikatakan mendasar sekali, panggilan Tuhan itu kan sudah kita tahu, yaitu mengasihi Tuhan dan sesama. Seperti tadi, siapa mengasihi aku, dia harus mengasihi saudaranya. Tetapi seringkali kita abai, kita menganggap ini sebagai sesuatu yang tidak penting. Atau kita menyangkali bahwa inilah panggilan kita, inilah tugas yang Tuhan berikan kepada kita untuk kita wujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Kasih kepada sesama, kasih kepada setiap orang, kasih kepada keluarga. Ketika kita emosi, ketika kita dikuasai oleh keinginan-keinginan kita sendiri, hilang semua itu. Kita sangkali, kita bungkus dulu, dikesampingkan, karena kita ingin mengedepankan apa yang menjadi keinginan-keinginan kita. Perintah Tuhan nomor sekian, nanti dulu. Karena kita ingin mengejar apa yang kita mau, apa yang kita inginkan. Hasrat-hasrat kita, nafsu-nafsu kita. Sama saja itu menyangkal Sang Kristus, tidak mengakui Sang Kristus. Karena kita mengesampingkan setiap perintah yang Tuhan berikan. Tidak mudah memang. Tetapi mari bersama-sama kita mulai membangun komitmen dalam kehidupan kita. Komitmen mengikut Kristus. Komitmen hidup bersama dan di dalam Kristus. Dan itu kita wujudkan secara nyata dalam kehidupan sehari-hari. Dalam setiap apapun yang kita ucapkan dan kita lakukan, harus mencerminkan bahwa kita adalah murid-murid Sang Guru Agung, Tuhan Yesus sendiri. Tuhan memberkati. Mari kita bersama memasuki saat teduh. Mari bersama kita naikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bersama-sama kita naikkan pujian Kidung Jemaat 425 bait 1 dan 2. Kidung Jemaat 425 bait 1 dan 2, berkumandang suara dari seberang. Berkumandang suara dari seberang, kirimlah cahayamu. Banyak jiwa dalam dosa menyerang, kirimlah cahayamu. Kirimlah pelita Injil penyerang yang terlelap. Kirimlah pelita Injil penyerang yang terlelap. Kita telah dengar cerita dari jauh, kirimlah cahayamu. Bantuanmu berikan, janganlah jemu, kirimlah cahayamu. Kirimlah pelita Injil penyerang yang terlelap. Kirimlah pelita Injil penyerang yang terlelap. Kami undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri bersama-sama dengan umat Allah di sepanjang zaman dan tempat. Mari kita nyatakan
pengakuan percaya kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita akhiri ibadah kita, dan mari kita mulai membangun komitmen dengan sungguh-sungguh untuk hidup di dalam Kristus. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin.